Karena coklat membuat masalah pada dua orang sahabat. Mereka berdua sedang berfoto di gunung. Tidak sadar, batu yang mereka pijak retak. Kamera itu sedang menghitung mundur. Batu itu semakin retak, tapi mereka berdua harusnya tidak mati. Mereka terjatuh di batu yang menyembul keluar. Mereka hanya luka ringan dan tidak sadar. Situasi ini sangat memalukan. Mereka tidak bisa naik atau turun. Ketika ingin menelepon bantuan, handphone mereka berada di tas yang tidak ikut terjatuh. Mereka bertahan selama 3 hari tanpa makanan. Wojin panik. Ia ingin meminta sedikit coklat Dong Baek. Tapi Dong Baek berkata, "Kamu gila, mereka tidak tahu kapan akan ditolong. Ini adalah makanan satu-satunya." Dong Baek berkata demi keselamatan mereka berdua. Tapi dalam hati, ia tidak ingin berbagi coklat itu. Tiba-tiba ada suara helikopter. Melihat ada harapan. Tapi jaraknya terlalu jauh. Hanya bisa melihat helikopter itu terbang menjauh. Mereka berdua sangat putus asa. Malam harinya, Wojin diam-diam mengulurkan tangan ke Dong Baek. Tidak menyangka Dong Baek akan terbangun. Bertanya apakah Wojin mau mencuri coklat. Padahal Wojin melihat Dong Baek tidak bergerak. Tapi ini membuat Dong Baek panik. Coklat itu tidak ada. Apakah Wojin mencurinya? Tidak. Dong Baeklah yang mencuri coklat itu. Saat Wojin tertidur, ia mengeluarkannya. Dengan hati-hati memakannya. Saat ia ingin menyembunyikan sisanya, tiba-tiba Wojin berkata, "Bagi aku setengah." Dong Baek yang malu kemudian menjelaskan. Ia berkata coklatnya ketemu. Tapi saat ia menoleh, ternyata Wojin sedang mengigau. Dong Baek yang marah membangunkannya. Wojin menemukan coklat itu jatuh tidak jauh. Ketika ia memanjat untuk mengambilnya, melihat coklat itu sudah termakan separuh. Ia sangat marah. Tangan Dong Baek terpeleset. Wojin jatuh ke jurang. Siang harinya Dong Baek menggigit jari, menulis pesan SOS di uang. Itu adalah harapan terakhirnya. Malam harinya ia sangat kelaparan. Ia memanjat tebing untuk mengambil coklat itu. Tapi makanan itu sudah hilang. Yang lebih mengerikan, ada sesuatu yang memanjat naik. Dong Baek yang ketakutan segera memanjat naik. Ia melihat sepasang tangan terulur. Dong Baek yang merasa bersalah sangat terkejut. Selang beberapa lama, tim SAR menemukan dirinya. Dong Baek yang ketakutan dan kelaparan. Matanya sudah berubah warna, walau setelah diobati. Ia pulang ke rumah. Ketika membuka perlengkapan memanjat, ia tidak melihat uang dengan pesan SOS itu. Ia menelepon. Tim SAR itu datang karena ayah Wojin melompat dari gedung dan meninggal. Ia tidak bisa menolong Wojin. Ini membuat Dong Baek semakin merasa bersalah. Ia lari ke potret ayah Wojin, meminta maaf, karena dirinya yang egois, menyebabkan temannya mati. Ia melihat ayah Wojin. Kemudian Dong Baek patah semangat. Sering halusinasi. Ranjangnya berubah menjadi tebing di mana kecelakaan itu terjadi. Tangan Wojin yang berdarah terulur. Dong Baek yang ketakutan pun lari. Saat pintu terbuka ada seorang di depan pintu. Adik Wojin. Ia ingin melihat foto sebelum jatuh. Dong Baek tidak menolaknya. Ketika ia membuka selfie terakhir, ia sadar ia menarik Wojin saat terjatuh. Jika diperlihatkan ke adiknya, dirinya adalah seorang pembunuh. Dong Baek berkata sebenarnya, foto itu sudah terhapus. Orang di depannya, melindungi diri sendiri sebagai pembunuh teman. Ia menghapus foto satu-satunya sebagai barang bukti. Tapi setelah ditanya berulang kali, ia yang masih merasa bersalah. Tampaknya seperti melihat temannya lagi. Ia pun menangis. Ia mengaku telah berbohong. Tapi ia tidak sengaja. Ia juga memohon pada adiknya, jangan berkata pada orang lain. Adiknya pun setuju. Tapi ada syarat. Ia harus menurutinya. Abu kakaknya ada di tebing itu. Keesokan harinya mereka pergi ke gunung itu. Dong Baek menemukan uang dengan pesan SOS, dan menyembunyikannya. Saat tiba di puncak gunung, adiknya berkata lebih baik kamu melakukan ini. Ketika Dong Baek membuka tutupnya, isinya adalah coklat itu. Adiknya sudah tahu kebenarannya. Ia tidak mendengarkan penjelasan Dong Baek sama sekali, dan mendorongnya jatuh. Ternyata kakaknya diam-diam mengambil tabungan ayahnya, dan berbisnis dengan Dong Baek. Ayahnya yang tidak tahan pun melakukan bunuh diri.
Tapi Dong Baek tidak berkata apapun. Ia hanya ingin uang. Sekarang tidak hanya teman. Ini juga membuat ayah Wo Jin meninggal. Sampai pulang ke surga, Dong Baek terperangkap di tebing itu lagi. Kali ini membawa handphone, tapi tidak ada sinyal. Ia hanya bisa berharap. Oh, ada uang kertas itu. Tidak lama kemudian ada orang yang menerimanya. Tapi mereka mengira ini adalah uang yang dipakai saat misi penyelamatan terakhir. Manusia itu egois, tapi kalian hiduplah dengan hati yang baik. Akhirnya, cerita ini selesai. Sebuah kata yang sering kuucapkan. Jangan pergi sendiri. Maksudnya apa? Coba komentar di kolom komen.